Kalau kita menonton film-film fiksi ilmiah atau film-film futuristik, sering digambarkan bagaimana sesama manusia saling membunuh untuk setetes air. Mungkin bagi Anda cerita seperti itu terlalu didramatisasi, terlalu berlebihan. Tapi jangan anggap enteng, karena air sudah menjadi isu global. Kita lihat di berbagai negara saat ini banyak sekali daerah-daerah yang sudah mengalami kekurangan air, kekeringan di mana-mana. Dan kekhawatiran ini semakin tinggi, semakin terasa ketika kita melihat apa yang terjadi pada planet kita, planet bumi ini. Semakin hari semakin rusak. Karena itu hari ini saya mengundang tamu-tamu yang akan berbicara tentang pentingnya air. Dan sekali lagi ini adalah upaya untuk menggugah kesadaran kita bahwa air itu penting. Jangan sampai apa yang digambarkan di film itu, yaitu sesama manusia saling membunuh hanya karena setetes air, betul-betul menjadi kenyataan. Karena itu, mari kita sambut tamu kita yang pertama, Mark dan Jeremy. Mana yang Mark, mana yang Jeremy? Jeremy, apa kabar Jeremy? Mark? Baik. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Mark, umurmu berapa? 14, Pak. Kalau Jeremy? 16 tahun, Jadi kalian duduk di bangku kelas berapa sekarang? kelas 11. Kelas 11? 9. Di sekolah yang sama? Iya. Oh ya, JIS. Di mana itu? JIS. JIS, oke. Saya dengar kalian punya proyek sosial namanya The Spring. Ini proyek apa? Coba ceritakan. The Spring adalah proyek yang memperjuangkan akses air bersih kepada orang yang harus ambil, dan juga untuk kasih air yang aman diminum oleh orang lain. Oke, jadi ini adalah satu proyek untuk air bersih ya? Benar, air bersih. Air untuk diminum ya? Iya, diminum sama mandi sama yang lain-lainnya. Lain-lain, kebutuhan kehidupan lah ya? Iya, benar. Ya, kita membuat MCK dan sumur. Ini di daerah mana ya kalian punya proyek ini? Kita mempunyai 6 proyek. Ya? 1 di Ranca Bungur Bogor, 4 di Teluk Naga Banten, dan 1 di Mauk Banten. Oke, jadi kalian sekarang punya 6 proyek. Iya. Iya, benar. Hampir sama semuanya urusannya. Ini untuk sumur bor ya? Iya. Oke, jadi kalian membiayai atau mengadakan penyediaan air bersih melalui sumur bor. Iya. Begitu ya? Iya. Di 6 daerah tadi. Iya. Iya, benar. Ini siapa yang pertama kali menginisiasi? Siapa yang memulai? Jadi The Spring didirikan oleh 2 remaja bernama Christopher Pramana dan Natania Purnama yang di bulan September 2016 membuat The Spring organisasi. Lalu 2 nama ini siapa? Kakak saya Christopher Pramana dengan teman dia Natania Purnama. Oh, jadi kalian ini berdua melanjutkan ya? Iya. Iya, Apa benar. yang sudah dilakukan oleh kakak atau temanmu itu? Iya. Nah, sekarang anggotanya berapa ini? Kita mempunyai 6 member, jadinya Christy, Amanda, saya, Jeremy, Ayrton. dan Ayrton. Ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan ya, proyek pengadaan atau penyediaan air bersih yang kalian lakukan sekarang ini, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Kebutuhan akan air bersih menjadi hal yang mutlak untuk dipenuhi bagi kehidupan manusia. Beberapa daerah di Indonesia nyatanya masih mengalami krisis air bersih. Permasalahan inilah yang menggugah Christopher Pramana dan Natania Purnama untuk membantu daerah-daerah yang mengalami kesulitan air bersih. Pada tahun 2016, berawal dari Yayasan Perjuangan Anak Bangsa, 2 anak muda ini menggagas kegiatan sosial bernama The Spring.
Sumur pertama yang mereka bangun berada di Desa Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sampai saat ini, sudah ada 6 proyek sumur air bersih yang terletak di wilayah Bogor dan Banten. Tidak hanya membangun sumur, mereka juga membangun fasilitas lainnya seperti toilet MCK, taman bermain anak, serta memberikan edukasi kesehatan air kepada warga. Kini proyek The Spring dijalankan oleh Mark Pramana dan teman-temannya, selagi Christopher dan Natania melanjutkan pendidikan di luar negeri. Belum lama ini, mereka baru saja menyelesaikan proyek air bersih di wilayah Mauk, Banten. Dengan adanya The Spring dari pergerakan anak-anak memang luar biasa. Yang jelas saya ucapkan terima kasih karena memang di Kampung Kapling ini, Desa Ketapang yang sangat membutuhkan air bersih serta air yang apalagi yang bisa buat dipinum ya. Untuk mandi pun mereka memang sangat sulit untuk mendapatkan air. Maka dari itu dengan adanya The Spring yang sudah memberikan kepada warga kami ini, saya ucapkan terima kasih. Dia ngambil air di galian, nyuci di galian, terus kalau mau buang air besar di sawah. Ya senang sih, udah ada air bersih. Terus ya kita buang air besar nggak ke sawah gitu. Udah ada WC-nya gitu. Ngambil air buat mandi. Dana untuk membangun proyek air bersih mereka dapatkan dari menjual merchandise dan CSR dari perusahaan atau individu. The Spring telah membantu kurang lebih 700 kepala keluarga untuk mendapatkan air bersih. Sesuai misinya, The Spring ingin setiap orang memiliki air bersih yang mudah diambil dan aman untuk dikonsumsi. The Spring memperjuangkan akses air bersih yang mudah diambil dan aman untuk diminum bagi semua orang. Ya, jadi umumnya masyarakat yang kalian bantu ini belum punya air bersih. Belum. Mereka ambil air dari mana? Dari sungai. Mereka BAB, cuci baju, dan semuanya di satu sungai yang sangat kotor dan berbahaya untuk mereka. Kalian pernah turun ke lapangan ya? Jadi kalian lihat sendiri ya? Iya. Bukan dengar cerita saja ya? Enggak. Jadi orang buang air besar di sungai, sungainya dipakai untuk cuci-cuci, Iya. untuk mandi. Iya. Iya. Kalian nyobain enggak? Baik, jadi kalau MCK itu untuk bersama-sama, dipakai bersama-sama. Iya, Iya. MCK publik. Di rumah mereka nggak punya? Atau sebagian besar nggak punya ya? Kita sempat juga membangun MCK 5 pribadi di Iya. Teluk Naga karena untuk orang tua dan orang yang mempunyai disabilitas. Oh, jadi kalau di situ ada orang tua dan juga di situ ada penyandang disabilitas, kalian buatkan di rumahnya. Iya, kalau kita mempunyai dana ekstra, ya. Oh, kalau ada dana ekstra, kalian Iya. bangun juga itu ya? Iya. Nanti tanya soal dana ya. Dan juga soal buang air di sawah. Itu nanti cerita bagaimana dan apa yang terjadi di sana. Tapi kalau boleh tahu, untuk satu sumur bor, kalian butuh biaya berapa, dana berapa? Iya. Kurang lebih 60 sampai 80 juta rupiah. Dan itu buat masyarakat di sana susah itu ya? Iya, susah banget. Pekerjaan umum, pekerjaan mereka itu apa ya? Rata-rata yang kalian lihat di sana? Bisa nelayan, terus juga farmer kan, Oke, petani. petani Iya. juga ya di sana. Jadinya di Ranca Bungur, untuk mereka akses sumurnya, mereka harus pakai jalanan tanah merah. Dan Iya. di musim kemarau, sumurnya akan kering. Jadinya mereka harus ya line up di jam 12 malam.